Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Wabillahi minallah wa ilallahu ala Allah. Wabillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asadu hasyratan yaumal qiyamah rajulun amkanu talabul ilmi fi dunya falan yatlub wa rajulun allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu duna. Iman li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, para alim ulama, para juama, dan begitu pula yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir banggakan, ikhwan akhwat jamaah Aribat Manul Hikmah dimanapun berada. Dan tiada lupa pula kepada para saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat Al-Fakir, juga para YouTuber dimanapun berada yang sangat Al-Fakir banggakan. Dengan anda semua, dengan para YouTuber semua, sangat begitu bermanfaat dan sangat begitu berarti, sangat begitu berarti. Sangat begitu menentukan, sangat begitu membangun, sangat begitu memudahkan dan bisa meninggikan yang perlu ditinggikan, memuliakan yang perlu dimuliakan, dan juga bisa membantu kemajuan di dalam hal segala hal apapun itu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita para YouTuber dimanapun berada lebih giat lagi, lebih bisa mengedukasi apapun pengalaman kita, ilmu kita, wawasan kita, pengertian kita. Mari kita tumpahkan demi bangsa, negara, dan agama, demi terciptanya kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kemuliaan, kekuatan bangsa kita, khususnya Indonesia, umumnya dunia ini, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau dulu siapapun banyak yang memerlukan media, tentu harus punya modal, dana yang besar. Tidak cukup hanya puluhan juta, apalagi puluhan ribu, bahkan membutuhkan miliaran rupiah. Tapi sekarang sangat mudah, sangat mudah. Begitu terbuka lebar, banyak peluang jalan, kesempatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, ayo para YouTuber, saudara-saudaraku, ayo bangkit semua, lebih semangat lagi, dan mari kita berjuang demi membantu dan demi ikut campur, berpartisipasi dalam memajukan bangsa, negara, dan agama.
Tujuan kita adalah harus kita bisa menciptakan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kebersatuan. Apalagi kita di Indonesia ini berdasarkan demokrasi. Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, Tuturi Handayani. Sudah tidak zamannya lagi kita adu argumentasi untuk saling menyalahkan, untuk saling memojokkan, untuk saling menyesatkan, untuk saling menjelekkan. Sudah tidak zaman lagi. Sekarang kita harus bersatu, menyatu, saling mulia memuliakan, saling hormat menghormati, saling menghargai di antara kita. Karena itu adalah inti daripada ajaran kita, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Fakir sering bilang, ayo kita belajar. Karena menyesatkan orang, menyalahkan orang, menghinakan orang, memojokkan orang, itu adalah tiada lain, tiada bukan adalah daripada kebodohan kita itu sendiri. Kalau kita belajar ilmu syariat, misalkan tidak belajar ilmu tarekat, hakikat dan ma'rifat, tentu akan menyalahkan ilmu tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau kita belajar tarekat, hakikat, ma'rifat, tidak belajar syariat, itu pasti akan seperti itu. Kita belajar ilmu syariat, belajar ilmu thariqat, hakikat, ma'rifat, tidak belajar ilmu hikmat, tetap tidak akan ada keakuran. Kita akan tetap gontok-gontokan, saling menyalahkan. Artinya apa? Artinya ayo kita belajar. Jangan terbatasi oleh apapun itu. Pangkat, kekayaan, wibawa, kedudukan, sehingga menyetop, membatasi kita untuk belajar. Nauzubillah. Karena Allah memberikan ilmu kepada kita, Allah memberikan ilmu kepada siapapun manusia adalah tidak sesempurna, terkecuali baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, baru itu adalah diberi ilmu dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebangsa kita ini diberi ilmu oleh Allah hanya sedikit-sedikit saja. Oleh karena itu, dengan adanya seperti itu, jangan sampai kita berhenti belajar. Apapun kedudukan kita, status kita, ayo tetap kita belajar. Karena Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahdi ila lahiril syaril. Semenjak kita dilahirkan, semenjak kita kecil, sampai kita akhir hayat. Maksudnya apa? Maksudnya jangan berhenti belajar. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabb. Oleh karena itu, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, asyaddu hasratan yaumal qiyamah. Sedahsyat-dahsyatnya kerugian kita nanti di hari kiamat. Apa? Siapa? Rajulun amkana talabul ilmi fid dunya falam yatubu. Orang yang ada kesempatan hidup tidak belajar ilmu di dunia ini. Orang yang ada kesempatan tidak belajar. Guru ada, kiai ada, mualim ada, ustaz ada, telinga juga kita punya, mata juga ada, kaki ada. Ada kesempatan kita untuk belajar. Ada kesempatan kita untuk menghadiri pengajian. Ada kesempatan kita untuk mendatangi masjid. Ada kesempatan kita untuk mendatangi musola yang diadakan tausiah keagamaan. Ada kesempatan kita untuk mendatangi madrasah, mendatangi pesantren, mendatangi tempat-tempat majlis taklim, tapi kita tidak mau, tidak mendatangi tempat-tempat itu. Itulah orang yang sedahsyat-dahsyatnya rugi
sedahsyat-dahsyatnya penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada lagi orang yang akan menyesal, yang akan rugi, sedahsyat-dahsyatnya rugi. Siapa? Rajulun 'allama ilma. Orang yang belajar ilmu. Pantafa bihi man sami'a min huduna. Dia mengajar, memberi tausiah, memberi ajaran kepada siapapun. Yang diberi pelajaran, yang diajari, yang diajak, yang disuruh, yang diarahkan, semua baik-baik. Semua mengamalkan. Dia sendiri tidak mengamalkan, itu orang yang sudah dahsyat-dahsyatnya akan rugi nanti di akhirat, di yaumul qiyamah. Artinya apa? Artinya ayo kita belajar. Dimanapun tempat pengajian, dimanapun tempat ilmu, ayo kita datangi. Ayo kita ngikuti di situ. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita akan menjadi orang yang begitu merana, begitu menyesal, begitu rugi nanti di yaumul akhirah. Dan bagi kita yang telah berhasil, yang telah mempunyai ilmu besar, kecil, banyak, apapun kemampuan di dalam hal ilmu kita, yang kita kasihkan, yang kita berikan, yang kita ajarkan, yang kita bagikan kepada umat, jangan sampai kita tidak melakukan apa yang kita amalkan. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Karena kalau kita seperti itu, memberi ajaran, mengajar, tapi kita tidak melaksanakan, tidak melakukan, maka kita itu adalah, siapapun itu adalah orang yang sangat rugi nanti di yaumul akhirah, di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, tentu kita di dalam hal hidup di dunia ini, Nabi pun bersabda, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Jangan kita mengejar akhirat saja, jangan kita mengejar dunia saja. Ayo kedua-duanya kita kejar. Kejar dunia, berjuang demi dunia. Kaya-kaya kita tidak akan mati. Tapi awas, jangan kita terperosok. Saking khusyuknya kita mencari dunia, akhirat kita lupakan. Na'udzubillah. Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula." Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang paling utama. Sehebat-hebatnya, sesukses-suksesnya dunia adalah kecil kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Artinya perjuangkan untuk kesenangan akhirat. Beramal ibadah, dekati Allah. Kaya-kaya kita, mati itu akan besok. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Artinya berjuang dunia, berjuang akhirat itu adalah harus sama, seimbang. Jangan berjuang dunia, lupa akhirat, atau berjuang akhirat, lupa dunia, itu pun tidak baik. Itu pun tidak baik. Karena Nabi bersabda, "Laisa bikhiyarikum man taraka dunya uli akhirati." Itu bagus orang memperjuangkan, berusaha mengejar apa? Akhirat. Tapi dunia dilupakan, atau mengejar dunia, akhirat dilupakan. Tidak. Tapi yang baik, yang bagus adalah perjuangkan keduanya, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Di sini Al-Baqir insya Allah mau menjajakan satu amalan, satu aurat ya, agar hidup kita rukun, damai, sejahtera, bahagia rumah tangga. Maksudnya apa? Maksudnya ini ilmu ya, kalau kita amalkan, kita benar-benar di wirid rutin ya. Jadi insya Allah barang kita, barang laki-laki nih, barang kita barang laki-laki ataupun barang perempuan, ya tergantung orangnya yang mau khosiat ini. Jadi kalau laki-laki yang mengajar, kalau laki-laki yang melakukan ya, yang mengamalkan maksudnya, ini barangnya ini akan mampu memberi kepuasan kepada istrinya. Jadi istri itu kalau disetubuhin itu sama orang yang mewiridkan ayat ini ya secara rutin, tentu niat ibadah ya, itu diberi oleh Allah khasiat itu, barangnya itu mampu memberi kepuasan kepada istri. Jadi kalau istri disetubuhin itu bisa kerpak-kerpak gitu, jadi nggak usah lama-lama ada ya obat kuat. Untuk apa kuat kalau tidak memuaskan gitu kan? Terus obat tahan keluar mani untuk apa kalau tidak bisa memberi kenikmatan kepada istri? Kita tahan kuat lama, istri bisa tersiksa. Tapi ini adalah bukan seperti itu. Jadi ini membuat alat kita mampu memuaskan istri kita. Kalau misalkan istri mampu memuaskan suami. Jadi kalau laki-laki yang mengamalkan, begitu disetubuhin laki-laki itu ya udah kelpak-kelpak istri, nggak usah lama, langsung orgasme gitu. Sama kalau yang mengamalkan perempuan, yang melakukan maksudnya, ya udah begitu laki-laki menyetubuhin itu ya baru sebentar saja kelpak-kelpak gitu, seperti itu. Jadi intinya kalau barang kita ingin mampu memuaskan lawan kita ya, pasangan kita, suami kita, istri kita, maka amalkan ayat ini. Itu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Imro'atu Nuhin wa imro'atu Lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Caranya ya, kaifiatnya untuk memakainya. Jadi setiap mau tidur kita baca, bukan baca dulu. Setiap mau tidur kita wudu dulu. Setiap mau tidur kita wudu. Setelah beres wudu langsung kita baca 7 kali. Kita baca 7 kali, baru kita tidur. Gitu aja. Setiap mau tidur wudu baca 7 kali. Setiap mau tidur wudu baca 7 kali, gitu aja. Dawam seperti itu. Tuh, tapi kita sebelum dawam kita puasa dulu 3 hari. Puasa dulu 3 hari, dan dalam 3 hari wiridkan ini 1001. Imro'atul Nuhin wa imro'atul Lutin karena tahta abdaini min ibadina sholihin. Tentu sebelum wirid ini kita baca hadroat dulu. Hadroatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabi Mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati was-sufriyah wa usulun ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi al-fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Abu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalam syai'ulillahi al-fatihah. Wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li taratun mubasyarati bi jannati al-Fatihah.
Wa hadrati jami auliya illahi ta'ala fil masyarik wal magharib. Wa sultan hadrati sultanil auliya wa qutbil gauti wa muhyi sunnati wadin. Imam mina wa qudwatin wa sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jilani qad asal al-Fatihah. Wa hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyarik wal magharib. Wa sultan hadrati Sayyidi Bakri Syatoy, hadrati Syekh Muhammad Amin, hadrati Syekh Ahmad Muksin, hadrati Syekh Rifai. Wa hadrati Syekh Khalil, wa hadrati Syekh Fahrul Raji, wa hadrati Syekh Ibnul Arabi, wa hadrati Kyai Haji Madasi, wa hadrati Kyai Tusqadim, wa hadrati Buya Armin, wa hadrati Buya Dibnati, wa hadrati Islam Saringin, wa hadrati Kyai Mansur Ciganu, wa hadrati Syekh Nur Cigona. Wa sultan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Aslam bin Afghanistan, wa sultan hadrati Jamil Muslimin Usmat wal Mu'minat al ayaminum wal amwat usun hadrati abi wa umi syai'ulillahi umul fatihah. Jadi setiap kita mengatakan al-fatihah, maka kita jangan lupa baca dulu surat al-fatihah 1 kali dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Ya, baru setelah baca ini baru ayat tadi itu diwirid ya. Imratun itu tinggal tata ini ibadina. Jadi kalau udah diwirid ya, udah dipuasain, baru kita dawamkan. Setiap mau tidur, wudhu langsung dibaca 7 kali, ya, langsung tidur. Insya Allah, kalau kita ini lakukan, kita amalkan, kita dawamkan seperti ini, alat kita itu diberi oleh Allah kelebihan, diberi lazat syadidah. Ya. Jadi baru nyentuh aja badan kita itu, nyentuh tangan apa, nyentuh aja ke pasangan kita sudah sursar pasangan kita. Tapi ini awas ya. Jangan dipergunakan tidak baik ya, maksudnya kita puasa ya Allah langsung kita wirid, malah pakai ngusap-ngusap istri tetangga nggak boleh. Al-Fakir tidak tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Jadi ini untuk istri kita atau untuk suami kita. Nah, ya. Di sini Al-Fakir sekali lagi untuk mustajabnya matinya apa yang kita makan. Kalau kita mau mengamalkan ucapan qabilatu, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, subscribe, juga kasih jempol ya, juga komen, bertanya yang kurang jelas, yang ingin lebih jelas, dan juga jangan lupa untuk dibagikan video ini. Karena insya Allah banyak saudara-saudara kita di luar sana membutuhkan solusi. Karena ya banyak yang membeli ke apotek ratusan ribu ya, bahkan ada yang jutaan gitu kan ya. Daripada kita mengocek uang kita, saku kita begitu besar ya, dan manfaatnya belum tentu ya. Bahkan banyak yang datang ke Al-Fakir ya justru ya apa namanya ya keluar uang banyak tapi reaksinya nggak ada gitu, atau reaksinya sangat minim seperti itu. Tapi alhamdulillah telah mengamalkan ini ya, mereka mengucapkan terima kasih. Jadi ini memang ayat Al-Quran ya yang tidak diragukan lagi keampuhannya seperti itu. Dan Al-Fakir tidak lupa untuk meminta maaf ya atas salah hilaf keliru ya, di dalam hal berbicara ya. Apalagi ini musim muda, musim batuk ya. Berkata juga berekatannya ya, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu juga kalau ada kata-kata Fakir menyinggung yang tidak diniatkan sebenarnya. Jadi ucapan yang menyinggung perasaan ya, ini adalah hanya kebenaran saja gitu. Jadi ya Fakir mohon maaf. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu dan bisa menyelesaikan masalah kita yang punya masalah ini ya. Sekian, mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.